Iya. Halo teman Indodax semuanya, salam kenal. Sebelumnya saya Yoga dari Community Indodax. Kali ini kita akan belajar terkait dengan profil risiko trading dan membaca arah tren. Tapi sebelum kita mulai materi, mungkin saya jelasin dulu ya terkait dengan sesi trading kelas batch kedua ini. Jadi teman-teman selamat mengikuti trading kelas batch 2 ini akan ada 8 kali pertemuan selama 2 bulan ya. Jadi 1 bulan kita akan bertemu selama 4 kali. Jadi setiap hari Senin jam 3 sore kita akan mengadakan trading class yang dimana dari bab 1 hingga bab 8. Nah tadi untuk pembahasan materi kalian bisa mengecek di grup WhatsApp ya. Tadi kan ada beberapa materi dari bab 1 hingga bab 8. Nah ini pure buat technical analysis ya teman-teman. Jadi saat kalian mulai trading, saat kalian mau berinvestasi, jadi kalian tahu titik beli yang tepatnya seperti apa gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang belum tahu ya secara teknikal pembacanya seperti apa dan masih bingung dan ataupun hanya sebagai beli aja tapi nggak tahu secara grafik ataupun candlesticknya itu seperti apa gitu ya. Tapi tenang aja, di sini kita akan berbagi edukasi buat teman-teman di sini buat sama-sama belajar terkait dengan technical analysis yang memang kalian harus ketahui sebelum memulai investasi kripto tentunya ya. Dan reminder mungkin yang tadi beberapa teman di sini aplikasi apa aja yang harus disiapkan yang saya ketik di grup itu CoinMarketCap ya. Yang kedua TradingView, yang ketiga investing.com untuk pembaca news, yang keempat aplikasi Indodax tentunya ya. Jadi di aplikasi Indodax kalian bisa mulai deposit cuman Rp10 untuk mulai berinvestasi ya. Jadi kalau misalnya kalian memang udah punya modal sebelumnya ataupun masih belum ada aset koin yang mau dibeli, lebih baik belajar dulu aja investasi lihat ke atas. Karena kalau misalnya kalian nggak dibekali ilmu buat terjun di kripto, nanti yang ada malah keganggu psikologisnya, keganggu cash flow-nya, keganggu ya asetnya lah. Jadi kalian harus tahu dulu dah untuk
pembelian yang tepat seperti apa, seperti itu ya. Jadi setiap hari Senin kita kan ada trading class ya. Kalau untuk Selasa nanti kita akan ada materi ujian ujian Indodax ya. Jadi kalian nanti akan mengisi form yang dimana ada 5 soal ujian pilihan ganda ya. Jadi satu soalnya kalian mendapatkan 20 poin. Jadi kalau misalnya benar semua, kalian dapat 100 poin gitu ya. Dan ini kita nggak lebih apa ya, lebih dinilai itu dari hasil nilai ujiannya ya teman-teman, bukan hanya trading volumenya saja, tapi wajib kalian harus ada trading volume juga supaya buat menambahkan poin-poin yang poin soal dan poin trading volume kayak gitu ya. Jadi semakin kalian nilainya 100, semakin kalian nilai 80 ataupun lebih besar dari pertemuan selanjutnya, itu semakin potensial kalian mendapatkan USDT dan merchandise eksklusif ya. Nah, untuk juara pertama mendapatkan 1.500.000 dengan poin besar. Yang kedua, saya mendapatkan 1 juta dalam bentuk USDT, dan yang ketiga kalian dapat 500.000 rupiah dalam bentuk USDT. Nah, yang ke sisanya dari keempat ke 15 itu akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax yang akan dikirim ke alamat masing-masing. Jadi kalian tiap Senin selalu melakukan absensi, selalu hadir, karena kalau misalnya kalian nggak absensi, kalian nggak bakal dapat materi ya. Jadi nanti setiap Selasa kan kita kan ujian Indodax ya. Rabu kita akan bagikan materinya buat kalian pelajari lebih mendalam. Nah, Rabu, Kamisnya kita akan ada polling. Yang dimana polling di grup WhatsApp itu kayak pertanyaan-pertanyaan yang di hari Selasa ujian Indodax itu. Mungkin ada beberapa trader yang nilainya salah. Jadi nanti kan dibenarkan secara bersama. Kita kalian tinggal koreksi aja lebih mendalam. Kalau misalnya kalian hari Selasa soalnya salah, jadi kalian bisa pelajari lebih kayak gitu ya. Itu untuk hari Kamis untuk polling. Nah, kalau untuk Jumat itu ada market outlook, market signal, ataupun kita diskusi mana kalian yang belum paham terkait dengan materi yang kita bagikan. Jadi benar-benar selama 1 minggu ini kita harus benar-benar full paham atau bisa bab satu ini kalian kuasai, seperti membaca arah tren ataupun tentang profil risiko trading kayak gitu ya. Nah, kalau untuk Jumat itu dipotongnya itu pada jam 12 siang ya untuk cut off trading volume. Jadi kalian harus ada transaksi nih selama 1 minggu, nanti kan dapat trading volume, nanti dapat tambahan poin juga gitu ya. Jadi kalian pokoknya dapat ilmu yang bermanfaat. Kalau kalian nggak percaya, kalian tanya yang udah mantan batch 1 deh ya. Seperti itu. Nah, itu untuk dari Senin sampai Jumat. Dan kalau untuk absensi, jadi kalian kalau misalnya melakukan absensi lebih dari 3 kali itu dapat poin, absensi lebih dari 5 kali itu dapat poin juga, dan absensi full selama 8 kali pertemuan kalian mendapatkan 100 poin ya. Jadi itu semakin potensial ya. Jadi kita dinilai itu bukan seberapa besar modal kalian, tapi seberapa kalian bisa menjawab soal ujian ya. Itu lebih penting. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung lagi untuk sesi trading kelas ini dari Senin sampai Jumat, kalian bisa tanya-tanya, bisa tag saya di grup WhatsApp. Seperti itu ya. Oke, kita langsung mulai aja ya teman-teman. Ini terkait dengan profil risiko trading ya. Oke. Nah, mungkin sebagian orang menjalani kehidupan yang berbeda-beda ya teman-teman. Jadi ini sedikit sharing ya. Mungkin ada yang udah berstatus bernikah, single, ataupun pengangguran, ataupun pekerja. Jadi profil kita beda-beda, yang jelas kita ya jangan membanding-bandingkan ya. Jadi kita fokus ke diri kita dulu aja. Kalau misalnya kita single berarti kan cash flow kita mungkin ada aman gitu. Kalau misalnya udah bernikah, mungkin teman-teman bisa memanage keuangan berapa dana yang mau diinvestasikan. Jadi jangan invest dengan modal yang uang kebutuhan, apalagi uang panas ya. Itu maksudnya seperti apa? Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita invest pakai uang panas ataupun uang dapur, itu akan terganggu pikiran atau psikologis kita di dunia trading, karena mungkin beberapa orang berpikir kita trading atau investasi itu pengen cepat kaya. Ternyata tidak ya teman-teman. Investasi dan trading itu untuk menumbuhkan uang kita ya. Jadi jangan berpikir kalau investasi trading itu pengen cepat-cepat kaya, itu salah mindsetnya. Jadi kalian bisa berpikir kalau invest ataupun trading itu hanya menambah pemasukan atau menaikkan uang kita. Kenapa? Kalau misalnya kita diamkan uang kita di bank, itu kan kena inflasi ya. Jadi setiap tahun kan inflasi kan naik sekitar 2-3%. Jadi tanpa disadari uang kita itu bakal berkurang. Oke. Inflasi itu apa sih? Nah, inflasi itu seperti ya mungkin kalian tahu ya, dulu tuh Indomie goreng harganya berapa sih? 2 ribuan lah ya. Sekarang udah hampir 4 ribuan. Tuh, jadi kalau kalian menabung dari 5 tahun yang lalu dan sekarang itu uang kalian berkurang karena kebutuhan pokok tiap tahun itu naik.
Nah, makanya cara mengatasi inflasi itu dengan berinvestasi sesuai dengan profil risiko kalian. Nah, tapi kan kalian tahu kripto sangat high risk, makanya kita sama-sama belajar supaya nanti kalau kalian punya pas terjun, jadi nggak apa ya, nggak deg-degan karena harus investasi lihat ke atas dulu. Jadi kalian bisa lebih detail buat belajarnya terkait dengan beli dan jual. Karena di sini kita ngajarin buat trading ya, untuk tahu titik beli dan jualnya. Seperti itu. Nah, terus bukan itu lagi, kalau misalnya kalian yang kuliah ataupun memang belum punya pekerjaan, lebih baik cari modal dulu ya. Jangan pakai uang kebutuhan kalian, apalagi uang yang memang uang kalian semua all in di kripto, itu sangat sangat tidak disarankan ya teman-teman. Jadi tetap fokus gunakan uang yang memang dingin ataupun ya uang kecil aja dulu ya. Kalian bisa mulai 10.000 rupiah di Indodax, dan itu pun kalian bisa pelan-pelan prosesnya gitu. Jadi nggak perlu kalian membandingkan yang oh no udah modalnya 10 juta, yang oh no modal udah 5 juta. Masa gue modal 10.000? Fokus dulu ke diri sendiri pelan-pelan. Mau kemana ya? Jadi santai aja dulu. Yang penting kalian dapat invest ilmunya dulu. Invest leher ke atas, invest ilmu, invest apapun itu ke pikiran kalian ataupun ya membuat diri kalian lebih maju ya. Jadi pelan-pelan dulu aja, nggak usah buru-buru. Itu saran dari Yoga ya. Terus kalau misalnya belum ada modal, mungkin kalian jika tertarik dengan bisnis seperti dropship ataupun kalian misi kuliah gitu kan, coba cari penghasilan sampingan dari affiliate atau apa gitu kan, supaya bisa menambah pemasukan, supaya kalian bisa ada dana juga buat berinvestasi. Karena kalau penting berinvestasi karena ya teman-teman ya, kita badan kita yang sekarang kalau masih muda kan nggak akan kalau masa tua kan kita badan kita kan bakal cukup kurang gitu ya, jadi kurang semangat ya karena kan kita berinvestasi supaya ya nanti agar di masa tua nanti kan kita bisa aman gitu ya, karena setiap kita kan kerja nggak terus kerja selamanya kan, makanya kita harus siapkan dana dingin atau pemasukan invest-invest yang bisa membuat buat kita ke depannya bisa lebih aman lagi gitu ya. Jadi tujuan investasi itu ya teman, pertama melawan inflasi, kedua adalah supaya menyiapkan dana pendidikan anak ataupun ya problem keuangan di masa akan datang. Jadi kita fokus untuk belajar di sini seperti itu dulu. Nah, mungkin itu untuk profil risiko trading, yang penting kalian ada modal dulu dan jangan pakai uang panas ya. Dan tentukan profil risiko kalian. Misalnya nih, kalian tipenya tipe apa, trading apa investor. Kalau investor kan mungkin kalian lebih fokus beli terus menerus ya, beli tiap bulan dari gaji berapa persen, contoh 10% tiap bulan rutin, itu invest aja dalam jangka panjang ya. Tapi menurut saya kalau invest lebih baiknya itu menunggu Bitcoin halving ya. Apa itu halving? Halving itu setiap 4 tahun sekali. Bitcoin itu cenderung mengalami kenaikan ya, all time high-nya itu waktu itu tertinggi itu di 900 jutaan. Jadi memang lebih better untuk berinvestasi, kalau untuk investor tuh cocoknya menuju halving. Isunya akan halving itu akan terjadi tahun 2024 pertengahan atau akhir ya. Jadi kalau untuk beli saat sekarang sih bisa saja kalian bisa cicil terus menerus supaya bisa menambah nilai aset kalian, dan nanti halving akan terjadi ya, insya Allah. Jadi mungkin di pertengahan 2024 atau enggak di akhir 2024 kayak gitu untuk halving ya. Tapi kalau untuk trader mungkin kalian bisa tentukan target persentase kalian. Contoh mungkin kalian modalnya contoh 1 juta nih, sehari berapa persen sih lebih baiknya? Sehari contoh 3%, berarti kalian mendapatkan 30.000 gitu ya. Tapi menurut saya kalau untuk kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian ya, jatuhnya ya invest yang modalnya lebih besar juga, tapi resikonya juga lebih besar. Yang penting kalian bisa tahu dulu nih titik beli dan jualnya sebagai trader ya. Nah, yang pertama kalau misalnya kita asumsi modal 10 juta dan kalau 3% kan itu 300.000. Nah, di situ kalian bisa dapat persentase harian targetnya ataupun bisa mingguan targetnya persentasenya di berapa. Jadi kalau untuk trader kalian bisa fokus untuk menjual mingguan maupun harian. Seperti itu ya. Nah, itu untuk profil risiko kita akan membahas tentang membaca arah tren ya, teman-teman. Jadi kalian bisa disiapkan catatan kecil kalian, nanti kita akan share screen di sini buat kalian lebih paham terkait dengan pembacaan atau teori terkait dengan membaca arah tren ya. Ini lebih penting banget kalau misalnya kita udah tahu arah tren, kita udah bisa tahu nih pergerakan arah market ini kemana gitu ya. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar ya, ini kelihatan jelas nggak? Belum ya? Wait. Nah, ini udah terlihat jelas ya gambarnya, teman-teman. Mungkin juga tulis dulu sebentar. Pelan-pelan ya kita belajar ya.
Pertama uptrend. Jadi ada 3 tren yang di market ya teman-teman, ada itu uptrend, downtrend, dan sideways. Nah ini cenderung datar. Nah oke teman-teman, jadi dalam membaca uptrend, tren dalam investasi kripto atau teknikal itu terdiri ada 3. Yang pertama uptrend, yaitu cenderung market naik. Yang kedua downtrend, cenderung market turun. Dan yang ketiga sideways, cenderung market datar ataupun stabil. Ya, jadi ada 3 tren. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait dengan uptrend, yaitu pola uptrend ini seperti gambar di sebelah ya teman-teman. Nah, ini terkonfirmasi yang dimana HH ini tuh yang merupakan higher high ya, ini higher high, yang merupakan puncak tertingginya, ya. Higher low merupakan puncak terendah dalam pola uptrend. Ya, jadi kalian sebagai trader jangan membeli ketika market sudah memang naik kencang ataupun FOMO ya. Jadi kalian jangan terpaksa buat beli ketika market memang sangat volatile ataupun koin-koin micin gitu ya. Jadi lebih baik kalau untuk memang koin micin itu kalian bisa modal lebih kecil dulu, jangan terlalu all in. Intinya jangan all in koin micin ya kalau misalnya, karena kan cenderung bakal FOMO dan itu pun naiknya kencang dan ya tahu sendiri turunannya juga bakal kencang juga ya. Jadi high high itu merupakan puncak tertinggi dalam pola uptrend, high low sebagai puncak terendah dalam pola uptrend, dan high low merupakan area pembelian kita ya, pembelian. Nah, jadi kalian bisa melakukan pembelian ketika high low itu sudah terbentuk dan penjualan jika high high itu sudah terbentuk ya. Oke, kita cari dulu sebentar. Oke, high low ini merupakan area pembelian kita ya teman-teman. Ini area beli. Jadi kita basic dulu ya teman-teman, karena agak panjang kalau misalnya kita next ke selanjutnya, karena ini pelan-pelan aja, jadi nggak usah terburu-buru. Nah ini area beli, lalu untuk higher ini area jual. Cara menentukannya seperti apa? Bentar ya. Nah ini merupakan area penjualan. Jadi teman-teman, higher low merupakan area support juga ya. Support itu kayak sering terjadinya pemantulan ataupun penolakan, breakdown ya. Bentar, kita gariskan dulu. Ini seperti ini. Nah, jadi dalam pola trend kalian bisa beli di higher low sebagai area support juga dan higher high sebagai area resisten juga. Nah, kalau misalnya kalian udah tahunya harga higher low yang dimana terkoreksi, nah kalian bisa melakukan pembelian. Tapi pembelian itu dengan catatan ada konfirmasinya ya. Konfirmasi nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Jadi mana ya contohnya? Higher low, higher low. Nah, ini merupakan area pembelian dan ini merupakan area penjualan. Contohnya seperti apa? Oke, kita buatkan contoh di real marketnya biar kalian lebih mengetahui ya. Oke, contoh kita cari contoh ya teman-teman ya. Ada gambar nggak? Ada gambar? Oke, wait. Oke. Nah, ini sedikit contoh ya teman-teman, yang dimana higher low ini seperti ini. Ini higher low, ini higher high. Jadi kalian bisa melakukan pembelian ketika higher low ini sudah terbentuk konfirmasi. Konfirmasi itu apa? Nah ini konfirmasi candlestick yang dimana konfirmasi hijau ya, candle hijau. Nah jadi kalian bisa melakukan pembelian ketika sudah terbentuknya candle seperti ini, ya higher low. Jadi
Kalau misalnya belum ada candle hijau ataupun candle hijau lebih tinggi sebelumnya, itu jangan beli ya. Jadi kalian hanya memfokuskan beli ketika candlenya hijau yang di area higher low maupun higher low pokoknya. Kalau higher kan penjualan. Nah, contohnya seperti ini. Higher low sebagai pembelian, higher high sebagai penjualan. Atau mungkin kalian bisa take profit di sini kan. Kalau kita ukur persentasenya dari harga higher low menuju higher high itu cukup lumayan ya teman-teman. Dari higher low sini kita pembelian langsung udah 100% gitu ya. Cuman kita memang mencari momentum seperti ini tuh ya cenderung lagi market lagi bagus aja. Kayak gini, ini merupakan untuk konfirmasi higher low dan ini higher high. Ya, higher low dan higher high merupakan area pola beli dalam uptrend dan higher high sebagai penjualan. Seperti ini, kalian bisa di screenshot dulu nanti soalnya ada ujian soal yang dimana nanti kalian bisa isi pilihan-pilihan untuk menjawab pertanyaan itu ya. Nah, ini kalian bisa di screenshot dulu untuk pola uptrend. Ya, kayak gitu. Jadi higher low, higher high, lalu koreksi lagi higher low, lalu higher high lagi. Jadi ini cenderung akan terus menerus sampai perubahan tren ya, teman-teman ya. Dan kalian menggunakannya lebih baik time frame atau waktunya di time frame 4 jam dan daily ya untuk mencari momentum market arah tren ini. Kenapa? Semakin besar semakin valid ya untuk time frame. Jadi kalian bisa buka aplikasi TradingView, kalian bisa lihat dari waktu-waktu di sini, kalian cukup menggunakan waktu time frame 4 jam dan daily dalam perubahan tren ya, ataupun dalam pola uptrend kalian bisa cari ya. Dan ini contohnya untuk uptrend. Lalu untuk downtrend, kita scroll ke bawah. Nah, kalau untuk downtrend lebih baik kita hindari dong. Ya, tapi bukan dihindari aja, tapi kalian harus tahu dulu ya, market itu nggak cenderung akan turun terus. Jadi pasti di mana akan terjadinya kenaikan. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat market lebih turun banget, kalian tinggal menunggu momen pembalikannya aja. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan area lower low ini, nah kalian bisa melakukan pembelian dengan catatan candlestick-nya harus hijau, jangan merah ya. Kalau misalnya candlestick ini hijau, berarti itu kan konfirmasi bahwa candlestick itu akan melanjutkan kenaikan lagi. Kayak gitu. Jadi kalian bisa fokus mencari candle konfirmasi untuk melakukan pembelian di area lower low. Ya. Lalu lower high sebagai penjualannya. Jadi ibaratkan seperti ini loh teman-teman ya. Um, sebentar. Kita buat garisnya. Jadi area lower low ini merupakan area support juga ya teman-teman. Support itu support yang sebelumnya ataupun kalau lower high itu resisten yang sebelumnya juga. Jadi kalian tahu kan support resisten kan. Jadi cuman menggaris-garisan. Nanti saya akan buatin contoh ya. Ini gambarannya terkait dengan lower high yang dimana merupakan area resisten juga. Dan ini lower low merupakan area support sebagai area pembelian. Jadi jangan kalian membeli di lower high. Kalau kalian beli di lower high, kalian malah tahu sendiri lower high itu penerusan yang akan terjadinya penurunan ya. Dan akhirnya market dump ke area lower low. Jadi jangan sampai kalian salah nih memahaminya. Jangan beli di lower high tapi beli di lower low dalam pola downtrend. Kayak gini. Lalu untuk yang ketiga ini terkait dengan sideways ya, teman-teman. Sebentar, ini untuk lower low kalian bisa di screenshot dulu ya. Coba di screenshot dulu. Oke, sudah di screenshot, baik. Nah, kalau untuk downtrend, kalau untuk sideways itu cenderung kita nanti kita contohkan untuk downtrend sama sideways ya. Ini kita bahas sideways dulu aja biar langsung. Nah, dalam pola sideways itu cenderung market stabil aja datar. Jadi belum ada kepastian lah apakah dia akan breakdown ataupun break up. Jadi kalau misalnya pola sideways kan sepertinya datar ya. Jadi belum ada stabil lah di market. Apakah dia akan turun, apakah akan naik kan belum tahu. Karena masih tetap di dalam zona ya. Kalau misalnya dia berhasil menembus di area support, kita buatkan contoh. Ini support. Ini
resisten. Ya. Nah ini contohnya. Jika candlestick, ini yang hijau ini candlestick ya teman-teman. Jadi cuma gambaran secara teori aja. Jadi dia tetap di zona yang sama ya. Jika candlestick breakdown ke bawah, dia akan melanjut penurunan ke bawah. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini merupakan yang gimana kita harus menghindari pembelian ya. Kalau pembelian kita baiknya itu di sini aja, lanjut di sini. Jadi kalian bisa melakukan pembelian di support dengan catatan candle-nya sudah terbentuk konfirmasi, lalu kalian bisa take profit di resisten. Atau kalian menunggu aja ketika breakout keluar di garis resisten. Kalau breakout garis keluar di atas garis resisten, itu cenderung market akan lanjut naik lagi. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk pola sideways ini lebih baik kita wait and see ya. Jadi menunggu ketika dia breakout di atas resisten sebagai pembelian. Tapi kalau misalnya ada breakdown ke bawah, itu cenderung bakal akan turun lagi teman-teman. Jadi lebih hati-hati lagi dalam menemukan pola sideways seperti ini ya. Sideways. Nah, kalian bisa di screenshot dulu ya untuk pola sideways seperti ini. Contohnya nanti kita langsung cek di real market. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan ini untuk sideways. Nah, kalau untuk market sideways kemarin itu saya sempat cek di market apa ya? Di market ini, kalian bisa lihat di sini, ini cenderung market itu sideways ya. Sebentar. Nah, kalau market sideways seperti ini, kan kita belum bisa melakukan pembelian ya. Nih, saya zoom lagi. Nah, kalian hanya menunggu candlestick yang sudah terkonfirmasi. Bentar, kita. Nah, kalian bisa melakukan pembelian di sini ya, teman-teman. Ketika candlestick tersebut yang hijau ini sudah terbentuk valid atau sudah terbentuk tetap. Jadi kalian bisa melakukan pembelian ketika bergantinya candlestick. Cuman itu pembahasan jam trading cuma nanti ya. Jadi ini mencontohkan saja, ini merupakan pola sideways lalu dia berhasil breakout sebagai konfirmasi dia dan lanjut mengalami kenaikan. Nah, kalau kita ukur persentase dari harga breakout sini dari sini ya, itu udah lebih dari 60 persenan ya teman-teman. Atau dihitung dari 85 persenan dari konfirmasi breakout resisten ini ya. Ini contohnya. Nah, makanya kalau misalnya kalian menemukan candle-candle hijau, itu tuh momen yang dimana kalian bisa melakukan pembelian. Kalau kalian beli ketika candle merah seperti ini, ya, jangan beli ketika candle merah seperti ini. Kalau misalnya candle merah kalian beli ya kalian jelas bakal rugi gitu ya. Makanya kalian harus terbiasa itu membuka trading view ini, sering-sering lihat-lihatin pergerakan harga, sering-sering menganalisa pelan-pelan kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian beli di sini tanpa didasari pengetahuan, kalian bisa ya rugi berapa persen tuh ya, sampai 50%. Makanya jangan asal beli aja ya teman-teman. Teman-teman harus tahu dulu nih konfirmasi candlestick itu seperti apa kayak gitu. Baiknya itu kalian beli ketika candlestick itu full lah, full badannya, full bodinya. Ibaratkan dari 1 sampai 100 bodinya itu 80% lah sampai 100% ya. Itu sebagai pembelian konfirmasi. Tapi kalau misalnya masih dalam keadaan cenderung jenuh atau seperti ini kan jenuh ya. Ini tuh jenuh teman-teman yang saya lingkarin. Kalau jenuh kayak gini, ini lebih baik kita mencari market yang ada momentum saja. Ya. Jadi biasakan kalian menganalisakan itu pakai pada time frame daily ataupun 4 jam. Jangan menggunakan time frame 5 menit kalau pemula. Kalian tuh untuk pemula itu biasanya belajar sabar dulu sih. Karena kalau mau cepat-cepat jatuhnya mindsetnya pengen cepat kaya gitu ya. Jadi benar-benar kalian bisa menggunakan time frame atau waktu candlestick yang di sini ya teman-teman ya. Mungkin kalian belum tahu ya trading view atau apa. Jadi di trading view itu marketnya itu tergantung pergerakan waktunya. Nah, kalian sebagai pemula menggunakan waktu 4 jam ataupun daily, 1 day. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya candlestick-nya masih jenuh, jangan dibeli. Atau candlestick-nya kayak benar-benar gabut gitu ya.
Ini candlestick jenuh nih seperti ini ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi yang benar seperti apa ya? Yang benar momentum seperti ini, breakout resisten ataupun break EMA 200 ya. Nah, ini merupakan contohnya. Mungkin kita cari opsi contoh lain ya. Nah, coba ini ada contoh juga nih, ini kan udah full body ya. Ini udah full body, full badannya kan. Nah, kita kan kalau beli harus candlenya itu terbentuk valid full morboju ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah valid seperti ini ya kita bisa beli, dan kita ukur persentase dari konfirmasi ini kenaikannya berapa persen? Udah 30%. Jadi kalau misalnya Kak, aku invest tapi naiknya lama banget, yaitu kalian invest ataupun trading dalam keadaan candlestick itu jenuh. Makanya jangan heran kalau misalnya kalian mau trading dalam harian ataupun mingguan ya seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian menemukan candlestick seperti ini nih, ini kan jenuh banget nih. Ya jadi kayak gabut gitu loh. Kalau kalian seorang trader ya, tapi kalau investor kalian nggak perlu ngeliat candle jenuh gabut, kalian beli aja tiap hari rutin. Tapi better kalian bisa beli market-market yang lebih aman aja seperti Bitcoin, Ethereum ataupun ya project-project yang bagus ya seperti XRP gitu. Ini contohnya sesimpel ya teman-teman, simple ya. Jadi kalian beli ketika candle memang sudah terbentuk full morbozu seperti ini. Nah ini merupakan area, sebentar ya saya ukur dulu pakai ini. Area lower low juga nih teman-teman ya. Jadi ini kan market cenderung turun ya. Lower low. Ini area lower low yang sudah terkonfirmasi area golden ratio Fibonacci. Cuman Fibonacci kita belajarnya nanti ya. Dan ini merupakan area resisten ataupun nah, ini area resistennya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memang belum tahu, ya kalian tinggal cari support resisten dulu aja. Nah ini contoh, ini area supportnya tuh, yang hitam ya. Nah, ini kan area lower low plus support ya. Lalu kalian bisa take profit di resistennya. Terlihat jelas ya kalau misalnya kalian beli di sini dengan catatan candle sudah terbentuk, kalian bisa beli di sini dan udah lumayan persentasenya. Jual di resisten. Kalau udah di resisten ya jual, jangan ditahan ya teman-teman. Kalau kalian ditahan terus, invest terus, dan akhirnya udah profit 30% dan akhirnya turun ke bawah tuh, sampai 50%-an ya. Jadi hati-hati kalau dalam berinvestasi kripto, kalian harus tahu dulu momen-momen yang memang yang tepat sebagai melakukan pembeliannya. Kayak gitu ya. Ini contohnya, mungkin kita market apa ya? Sebentar, FTT mungkin ya, kita identifikasikan. Nah, ini terlihat jelas ya, teman-teman. Tadi dalam membaca area trend kan udah paham ya, dari uptrend, downtrend, dan sideways. Ini kita bicara tentang bagaimana kita bisa melakukan pembelian yang paling benar lah ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini mungkin sejauh ini beli doang kan, ataupun ya ikut-ikutan teman gitu ya. Malah kalau ikut-ikutan teman, yang ada ntar terbawa FOMO, dan akhirnya ya kalau rukat tersalahin siapa gitu ya. Jadi lebih baik kalian belajar ke diri sendiri dulu aja pelan-pelan. Apalagi ada trading kelas ini, kalian bisa lebih baik buat tanya-tanya mana yang memang kalian belum paham gitu kan. Nah ini cenderung yang saya panahi merupakan area yang dimana market tuh cenderung akan lanjut penurunan ya. Jadi kalau kayak gini kalian jangan dibeli, jangan asal-asal beli, karena di kripto itu menurut saya itu ada momentumnya. Kalau belum ada momentum ya amanin modal kalian, cukup stay aja di stable coin USDT gitu kan. Kalau misalnya memang ada momentum baru kalian bisa melakukan pembelian. Nah, ini contoh-contoh pada garis-garis hitam ya. Cenderung market turun dalam konfirmasi M bearish atau yang dimaksud dengan Marubozu ya. Nanti kita akan belajar jenis-jenis candlestick terkait dengan candlestick. Cuman saya sebutin aja nih candle Marubozu yang merah tebal ke bawah, maupun hijau juga Marubozu juga. Yang bedanya kalau merah itu Marubozu bearish, yang hijau itu Marubozu bullish. Sebagai konfirmasi di mana market akan cenderung penurunan seperti ini ya. Kalau misalnya kalian nggak tahu, beli asal beli aja dan akhirnya kalian rungkat berapa persen tuh ya? 46%, kayak gitu. Nah, ini terbentuk juga candle jenuh ya, ataupun candle sideways. Akhirnya dia berhasil di breakdown. Yang saya maksud tadi kan kita bahas terkait dengan sideways ya. Ini terkonfirmasi breakdown ya. Tadi kan breakout, ini breakdown tuh. Nah, kalau kayak gini jangan dibeli, dia akan lanjut turun lagi. Kalau kalian beli di sini kita ukur persentasenya, kerugian kalian berapa persen? 32% ya. Jadi udahlah yang sebelum-sebelumnya kalian nggak tahu, sekarang kita belajar dulu pelan-pelan. Kalau udah cukup
ilmu selama 2 bulan nanti kita pertemuan, saya yakin kalian bisa jadi trader mandiri. Banyak trader trading kelas batch 2 itu sekitar 100-an, dia udah bisa, udah paham lah terkait dengan beli dan jualnya. Kenapa? Karena ya ikut trading kelas itu di batch pertama ya. Jadi ya pengen kalian ikut trading kelas batch 2 ini ya kalian udah apa ya, maksudnya udah pasti dapat ilmunya gitu, udah dapat manfaatnya juga. Jadi jangan sampai alumni batch 1, batch 2 gitu kan belum paham terkait analisis teknikal ya. Jadi kan harus paham terkait dengan analisis teknikal seperti apa gitu ya. Nah, ini kita jelas ya 32%. Nah, terus momen yang tepat seperti apa sebagai pembelian? Ya, ini kan jenuh ya, candle jenuh. Nah, ini yang dimaksud dengan konfirmasi candlestick, teman-teman ya. Nih, kalau udah terbentuk candle seperti ini, kita kan harus beli ya. Beli dong. Nah, kalau udah belinya itu kita mungkin agak sedikit lengkap ya. Kita pergantian candlestick di time frame harian ini kan kita akan menggunakan time frame atau waktu harian ya. Nah, kalau untuk time frame 1 hari itu berganti candle itu bukan jam 12 malam ya, teman-teman ya. Tapi di jam 7 pagi. Paham ya? Jadi kalian bisa mencari candle hijau seperti ini di jam 7 pagi. Oke? Di daily time frame ya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan candle seperti ini terbilang 75%-an ya untuk shadownya. Shadow itu sumbu ya. Ini bodinya ini terlihat udah sekitar 70 sampai 80 ya. Itu termasuk valid sih menurut saya ya. Cuman lebih baik cari yang 75-80%-an lah untuk sebagai konfirmasi bahwa candle ini valid gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya candlenya belum valid seperti ini, nah cenderung malah market akan turun. Intinya kalian itu beli baiknya itu di jam 7 pagi ya teman-teman. Kalau misalnya kalian menemukan time frame harian sekarang yang dimana terbentuk candle konfirmasi ataupun full badan, jangan beli sekarang. Kenapa? Ntar kan tertinggal. Nggak seperti itu ya pikirannya teman-teman. Tapi teman-teman cukup bangun pagi di jam 6 untuk mencari market momentum untuk melakukan pembelian di jam 7 pagi atau enggak langsung beli aja di jam 6 itu. Karena udah pasti valid, sudah pasti terbentuk. Karena kalau misalnya sekarang sudah full badan, besok di jam 7 takutnya enggak full badan. Jadi memastikan candle ini sudah terbentuk itu kita beli harus sebelum pergantian candlestick atau sesudah pergantian candlestick. Ingat baik-baik itu ya, itu udah strategis rumusnya itu ya. Mungkin sejauh ini mungkin kalau kalian misalnya pengen coba cari-cari market momentum malam-malam gitu kan, screenshot aja, kirim ke grup, ini bener nggak kak candle konfirmasi, ini betul nggak? Jadi sekalian tanya-tanya aja, karena buat kalian yang di sana, maksudnya buat kalian yang memang belum tahu, jadi ikut tahu juga kan. Jadi saling sharing aja, jadi kalian harus aktif gitu ya di WhatsApp Trading Class Batch 2 ini. Ini merupakan area konfirmasi sebagai pembelian di mana candle body ini udah terbentuk valid ya. Dan kalian bisa melakukan pembelian di jam 7 pagi dan persentase yang didapatkan kita ukur tuh berapa persennya. 73%. Makanya mungkin sejauh ini teman-teman invest tapi kayak kok marketnya lama ya naiknya atau apa gitu. Mungkin kalian berasumsi karena sebagai trader kayak seminggu ini kok jenuh banget di market, nggak dapat apa-apa gitu kan. Karena kan namanya juga seorang trader kan pengen dapat cuan tiap hari gitu ya ngasih, cuman nggak hanya cuan aja dipikir ya, cuman loss juga pasti ada gitu kan. Nah kayak gini aja mungkin konfirmasi yang gimana ini udah ini ya teman-teman, ini candlestick sudah full body, ternyata volumenya rendah dan akhirnya dia turun tuh. Nah untuk cut loss keluar posisi itu di dasar candle ya, di dasar candle seperti ini. Jadi ketika kalian beli di sini, kalian bisa harapannya akan naik dan ternyata malah turun kan karena volume rendah. Nah, ini kalian bisa cut loss itu di dasar candlenya atau di bawah candle bodinya ya sebagai cut lossnya. Seperti ini contohnya. Kayak gitu ya. Atau mungkin kalau kalian misalnya saya nggak mau cut loss, saya mau dollar cost averaging, kayak saya mau beli lagi aja di bawahnya. It's okay, nggak apa-apa. Jadi jatuhnya trader dadakan jadi investor gitu ya. Nah, ini merupakan contoh yang dimana terkonfirmasi dari candlestick di time frame daily yang dimana kenaikan mencapai 73% selama 2 hari. Kalian beli di sini, 1 hari naik 15%, lalu besoknya naik 30% lebih lah ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya jualnya di mana ya? Kalian simple ya. Ketika kalian menemukan resisten di sini,
ya udah kalian jual di sini teman-teman ya. Jangan ragu untuk tidak dijual. Kalian bisa jual di sini. Udah, kalian udah dapat profit berapa? Dari sini ke atas tuh. 46%, walau pada dasarnya dia kalau naik ke atas bisa lebih. Cuman nggak apa-apa, jangan terlalu tamak. Yang penting profit. Kayak gitu ya. Yang penting profit. Kayak gitu. Kalau misalnya udah keluar, udah take profit, kalian cari market momentum lagi besok di jam 6 pagi. Jadi tuh kalau trading tuh kalian nggak harus ngeliatin chart terus, nggak harus ngeliatin market terus. Itu tuh ada waktu-waktunya teman-teman ya. Cuma nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini kan basic ya. Jadi yang penting kalian pahamin arah trennya dulu ya. Dari pola uptrend seperti ini, uptrend dan downtrend dan maupun sideways. Nah ini contohnya ya teman-teman ya. Kan harus paham dulu lebih detail terkait dengan membaca arah tren. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Mungkin sekarang kita diskusi. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh. Kita open sampai 10 menit ke depan. Atau nggak ada yang mau tanya-tanya. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang mau tanya, silakan bertanya ya. Kalian bisa open chat di kolom komentar ya. Itu jam 7 pagi universal atau sesuai dengan pembagian waktu. Itu memang pergantian candlestick mengikuti ini GMT negara Inggris ya. Jadi kita tuh jam 7 tuh ya udah pure semua market waktu WIB. Ini waktu WIB ya di jam 7 pagi. Kalau WITA ataupun WIT itu disesuaikan di jam, ada yang jam 8 kan, jadi beda-beda. Yang penting kalau untuk WIB itu di jam 7 pagi sebagai pergantian candlestick ya. Kalau untuk Bitcoin sejauh ini dia akan terkoreksi 420 juta sampai 435 juta. Itu yang dimana area supportnya ya, support weekly. Time frame weekly itu ya membutuhkan waktu sekitar ya beberapa bulan. Jadi kalian bisa menunggu di harga tersebut ya di 420 sampai 435 jutaan. Itu area supportnya ya. Itu sedikit bocoran dari saya ya teman-teman ya. Pak, kalau scalping pakai indikator apa saja, yang time frame berapa aja? Ini teman-teman menggunakan time frame lebih besar dulu. Scalping kan ini balik lagi ke Pak Andre Tania ya. Pak Andre Tania itu kejar targetnya berapa persen dulu? Itu yang ditanyakan. Jadi semua time frame itu tergantung profitnya ya dari time frame itu sendiri. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan time frame 15 menit, 1 jam ya itu paling dapat 2% ke bawah gitu ya. Kalau Pak Andre tanya pengen 3% atau 4% ke atas ya itu time frame 4 jam maupun daily. Seperti itu ya. Pak Andre tanya ya. Nah, kalau untuk uptrend kalian bisa membeli di higher low-nya. Tadi kan udah di screenshot sama kalian ya. Jadi higher low itu yang dimana merupakan area support sebagai pembelian. Yang dimana kalian bisa melakukan pembelian dengan catatan candlestick sudah full. Full itu full hijau candlenya. Jadi jangan salah ya. Jangan asal beli tapi kalian harus menunggu candle yang sudah full. Seperti itu ya Kak Ruth Hidayat ya. Nah, Bitcoin trennya masuk kemana? Uptrend atau downtrend atau sideways? Jauh ini untuk Bitcoin, dia udah berada di area lower high weekly. Jadi Kak Zakaria Utama bisa cek ya Bitcoin di time frame weekly atau time frame mingguan. Dia itu terkonfirmasi lower high pada pola downtrend. Cuman dia nggak secepat itu turunnya. Jadi pelan-pelan. Tinggal nunggu news aja. Tinggal news datang dan akhirnya turun. Tapi secara garis besar, di terkoreksi terkuatnya itu di 420 sampai 435 jutaan untuk Bitcoin ya. Kayak gitu. Kalau untuk Ethereum sama aja pergerakannya sama Bitcoin, cenderung kalian bisa lihat dari potensi arah trennya dulu. Tapi sejauh ini ya teman-teman dari time frame yang weekly, dia itu cenderung market tuh jenuh ya teman-teman. Jadi tetap sideways di area candle, area resisten itu. Jadi ya tinggal menunggu konfirmasi breakdown maupun break up. Tapi menurut saya ini akan terkoreksi dulu ya beberapa market. Kemungkinan di bulan September, mungkin Oktober. Dan di akhir tahun, secara news berita yang beredar sih terkait dengan suku bunga dan lain-lain, itu market cenderung udah mulai reversal ya. Tetap Dior tapi ya teman-teman tetap Dior. Jadi kalian nggak hanya paham dari satu sudut pandang aja, tapi kalian tetap riset gitu ya. Jadi tetap disclaimer ya. Info bocoran Dogecoin. Kalau untuk Dogecoin kan ini isunya kan Elon Musk kan mengubah logo Twitter ya jadi X ya. Cuman kita nggak tahu update karena ya Dogecoin itu ya harapannya dari Elon Musk karena kan tahu sendiri kalian untuk Dogecoin kan cukup signifikan kalau misalnya Elon Musk nge-tweet. Ya kalau kalian percaya dengan Dogecoin kalian nggak invest aja di situ. Tiap bulan invest kayak gitu ya. Kalau jam 6 jam 7 pagi jam bagus buat beli, kalau jam bagus buat jual itu jam berapa? Kalau untuk jual itu nggak ada yang bagus
jam berapa ya teman-teman ya? Itu tinggal kalau merasa kalian cukup tinggal dijual aja. Kalau jadi makanya di sini teman-teman kalian harus tahu persentase target kalian dari modal. Itu dulu yang diingetin baik-baik ya. Jadi saya modal 50 juta, saya mau target 10%, ya udah segitu take profit kayak gitu ya. Jadi bukan di jam-jam berapa dijual, yang nggak ada jam-jam berapa ya. Kalau jual tuh nggak ada jamnya, tapi kalau beli ada jamnya. Oke, tidak mengikuti candle untuk penjualan. Kalian kalau udah cukup dengan target persentase yang kalian dapetin ya kalian tinggal jual aja. Makanya harus kalian punya trading plan atau jurnal trading supaya kalian tahu nih rangkuman rekapan selama kalian mulai berinvestasi gitu kan. Ya itu harus penting kayak jurnal trading. Jadi kami punya buku catatan. Hari ini saya dapat seminggu ini dapat berapa direkap selama 1 bulan. Itu berapa tuh kalian bisa dapetin ya. Kripto yang paling enak untuk trading saat-saat ini apa ya? Mengingatkan secara garis besar maka sekarang masih sideways. Nah itu masih sideways. Kalau untuk sejauh ini gini loh teman-teman. Kalian hanya cukup list semua semua koin yang di Nodax, kalian di list semua tuh di TradingView. List ya, list itu kayak whitelist semua. Nanti kalian tinggal ukur tuh persentase kenaikan dan penurunan. Kalau misalnya kenaikannya udah lebih dari 3% di time frame 4 jam, kalian bisa melakukan pembelian dengan catatan candle itu sudah terbentuk full Morbozu. Atau kalian bisa ubah ke time frame yang besar, time frame 1 hari yang tadi. Kalian bisa beli ketika jam 7 pagi dengan catatan candle sudah terkonfirmasi. Jadi kalau masalah koin apa yang naik, itu jawabannya menurut saya kurang ya. Saya lebih mencari momen yang dimana market itu dalam secara garis besar sudah terkonfirmasi candlestick. Yang dimana Morbozu hijau, harapan itu terbentuk Morbozu lagi. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa, kalau misalnya baik cari koin yang bagus ya, kalian tinggal invest aja ke Bitcoin ataupun Ethereum. Cuman kalian tahu Bitcoin Ethereum kan stabil ya. Jadi ya naiknya nggak terlalu kencang juga, turun juga nggak terlalu kencang juga gitu ya. Jadi balik lagi kalian pahamin dulu lah apa yang mau diinvestasikan lebih detail gitu ya. Oke, Min izin, terkadang candle hijau bisa naik malam terbang pas pagi subuhnya turun. Apa itu bisa dibilang koin gorengan? Itu marketnya apa dulu? Kalau marketnya ya koin-koin micin ya jangan berharap. Ingat ya teman-teman, koin micin tidak bisa dianalisakan. Apalagi koin AOA, Velo. Ya, mungkin news, mungkin dia akan naik. Cuma naik itu nggak akan terus naik, pasti akan balik lagi ke harga awal lagi. Jadi kita belajar kasus Bitcoin halving-nya pada tahun 2021 deh. Kalian invest di tahun 2021 Bitcoin ya di 900 jutaan. Dan sekarang akhirnya dibanting. Jadi 80% minus. Nah makanya smart people aja kita berinvestasi menuju halving. Bukan berinvestasi sesudah halving. Kalian tahu halving itu akan turun. Jadi siap-siap aja kalau kalian invest dalam jangka panjang. Itu di kripto menurut saya kurang baik ya. Lebih baik kalian sesuai mungkin lebih ke bulanan atau enggak mingguan untuk tradingnya. Ya, karena kalau udah profit jangan didiamkan, tapi di withdraw. Lalu pindah lagi ke aset, mungkin ke reksadana ataupun ke instrumen investasi lainnya gitu. Jadi diputar balikin aja ya teman-teman ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak bakal cuan banyak ya. Itulah, jadi malah rungkat nanti kaliannya, malah balik lagi ke harga entry atau harga beli kalian kalau udah profit banyak. Itu malah bikin keganggu kan, yang ada kalian rugi waktu. Saya udah bertrading nih selama 1 minggu, 1 bulan, taunya pas saya udah profit 50% nih balik lagi ke harga beli. Ya kan? Kalau udah balik lagi ke harga beli, kalian pasti terganggu dong pikiran psikologis kalian dan kalian emosi, beli koin micin, all in dan akhirnya ya rungkat. Kayak gitu tuh harus bener-bener problem yang bisa kalian kendalikan. Kalau kalian dari hal basic kecil itu nggak bisa kendalikan, agak susah juga nanti kalau kalian berinvestasi ke depannya ya. Kayak gitu. Oke, kita tunggu di 420 juta. Untuk Bitcoin itu di 420 sampai 430 juta. Segitu. Di harga $25.000 sih. Saya lupa lagi tuh. Lihat news itu di investing.com ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat investing.com, kalian login, terus kan ada bintang-bintang 3 ya. Banteng 3. Kalau banteng 3 itu biasanya itu market itu bergerak cenderung sedikit volatil ya. Jadi kalian lihat itu dari bintang 3 itu di jam-jam WIB, biasanya jam 7:30 malam, biasanya jam 1 pagi, FOMC, suku bunga atau apa itu news-news kayak gitu, market cenderung kayak naik dan turun itu sangat volatil, tidak stabil banget teman-teman. Ya. Itu buat tahu informasinya aja seperti market lagi cenderung
kayak market sideways nih jenuh, ya itu nunggu news dulu. Kalau newsnya memang udah ada positif atau negatif, nah itu baru market itu bisa dibaca. Kalau untuk Ethereum nanti kalian bisa tanya di grup aja, nanti saya akan share analisanya ya. Oke, jam 6 jam 7 aja kah bagus buat beli Pak? Iya, jam 7 itu kayak ibaratkan kalian bisa apa ya? Contoh nih satu hari nih. Dari pagi ke malam kan itu udah momen kayak acaranya selesai gitu ya. Pagi mulai, malam selesai. Pagi mulai, malam selesai. Kalian berpikirnya seperti itu aja. Kalau kalian mau dapetin return persentase yang cukup misalnya 3% ataupun lebih ya. Jadi kalian berpikir kayak gitu. Pagi itu momen buat beli, sore atau malam itu sebagai penjualan. Kalau trader, kalau kalian mau investor is okay. Kalian bisa ya mungkin mingguan gitu ya. Kan nggak mungkin dong kita aktif trading Latin market terus, kan kita kan ada kesibukan lain. Tapi lebih baik kalian jam 7 beli, ya udah tinggal set penjualannya aja sesuai dengan target persentase kalian. Misalnya target 5%, ya udah kalian jual di harga 5% itu. Contoh harga Rp1.000, naik 5% kan 1.500 ya. Nah, itu kalian bisa lakukan penjualan di 1.500 itu otomatis. Jadi kalian bisa beraktivitas kayak gitu ya. Jadi beli lalu pasang take profitnya kayak gitu ya. Dari Kak Yordan, saya melihat candlestick di koin Alpaca. Kenapa breaknya lama sekali ya, tidak naik-naik selama 1 bulan? Ya itu yang tadi dimaksud. Kalau candlesticknya gabut, jenuh, kayak koin-koin micin yang memang kalian berharap lebih, ya itulah. Kalian hanya membuang waktu aja kalau di market yang memang tidak stabil. Kita beli market yang udah jelas-jelas aja ya teman-teman. Jangan berharap lebih. Kebanyakan trader investor kebanyakan berharap. Jadi ya itu, jenuh juga di market. Karena candlesticknya masih cenderung doji, hammer gitu aja terus. Jadi hal yang kayak gitu kalian bisa hindari sebagai pembelian. Kalau kalian nggak mau gabut di market itu, kan kita kan trading atau invest kan pengen yang jelas ya. Jadi ya beli ketika yang udah terjelas-jelas aja, seperti candle yang sudah terbentuk konfirmasi kayak gitu. Kalau untuk hasilnya sih, kalau ini Yoga belum begitu apa ya, cek lebih detail ya untuk riwayat-riwayat CPI sebelumnya. Jadi ini masih wait and see dulu terkait dengan positif negatifnya, Yoga kurang tahu. Record meetingnya akan dibagikan atau tidak? Untuk record ini tidak dibagikan ya teman-teman ya. Koin ABBC bagus gak Bang? Coba di-share aja Kak Robin untuk outlook marketnya. Jadi kalian biasakan buka aplikasi TradingView, lalu kirim ke grup kayak gitu. Kalau kalian udah biasa, nanti lebih terbiasa juga buat mencari momen-momen yang bisa kalian beli gitu ya. Kak, kalau trading itu Senin Jumat jam 12 aja. Senin jam 12. Ini Kak Winda maksud gimana ya? Itu volume trading akan dihitung. Volume trading itu volume transaksi kalian di Indodax. Jadi nanti kalau misal volume transaksi kalian lebih dari nilai-nilai tertentu, kalian dapat poin ya. Kalau waktu trading ya baiknya ya di jam 7 pagi. Oke? Kalau misalnya kalian memang pengen tahu betul apa tidaknya, kalian riset aja, banyakin backtest. Jadi jangan hanya percaya begitu aja, kalian langsung aja kalian praktekkan, kalian lihatin. Nggak perlu beli, nggak apa-apa. Kalian coba aja secara pelan-pelan. Wah, betul nggak ya pas sesi trading kelas batch 2 ini katanya di jam 7 kita beli, tapi dengan catatan candlenya harus full badan. Coba kalian riset. Pasti akan menemukan jawabannya kalau kalian pengen lebih dalam buat buka aplikasi TradingView itu ya. Oke, kayak gitu. Koin micin itu apa ya Kak? Koin-koin yang harganya murah kan dibilang koin micin. Iya betul. Biasanya supply itu udah banyak, supply itu tidak terbatas karena gini. Jadi koin-koin micin itu kayak koin-koin yang harganya rupiah, perak gitu loh. Lebih baik itu ya dihindari, nggak dihindari nggak apa-apa. Maksudnya kayak di invest mungkin 10.000 rupiah lah, nggak sebaik banyak. Jadi kalian bayakin pengalaman dulu di koin micin. Jadi jangan all in semua di koin micin ya. Jadi apalagi pemula ya gitu. Kalau outlook at halving nanti tunggu di 18 seperti tahun lalu. Tidak ada yang tahu untuk pergerakan market setidaknya ya. Jadi yang penting kalian bisa riset dulu aja apakah ini halving ini akan terjadi di pertengahan bulan 2024, tahun 2024 atau enggak akhir. Kalau secara prediksi saya terhitung 4 tahun itu di akhir 2024 ya teman-teman. Kayak gitu. Oke, makasih penjelasannya. Berarti kayak LTC kemarin ya pas mau itu jual karena turun. Iya, biasanya kalau ada news baru jual gitu ya. Kadang kalau ada news baru jual gitu. Biasalah kan. Contoh waktu dulu kan Doge itu bakal ke $1, ternyata nggak nyampe dan akhirnya turun gitu kan.
Minimal trading 10.000 aja sesuai dengan cash flow kalian. Jadi nggak usah maksain buat trading pakai modal uang kebutuhan, pelan-pelan aja prosesnya ya. Pakai uang 10.000 aja, kalian bisa deposit di Indodax tuh ya. Kata-kata terbaik yang nyangkut sabar, banyakin belajar, banyakin ilmunya. Nanti juga akan balik lagi kok. Belajar dari pengalaman juga sih. Makanya di trading kelas ini kita sama-sama buat diskusi ya. Kayak gitu. Sabar aja kalau untuk nyangkut. Karena kalian ya mungkin trading plan-nya belum ini kali ya. Nanti kalau mau bicara bahas-bahas trading plan, nanti di grup aja. Kita diskusi bareng-bareng ya. Kalau untuk tips average down, sebenarnya jumlah koin berapa ya? Kalau itu tergantung strategisnya masing-masing Kak Winda. Mungkin kalau misalnya punya modal, disisihkan 10% lagi average down, 10% lagi average down. Jadi bertahap. Itu strategis masing-masing nih kalau itu ya. Kalau memang nyamannya pengen average down 10% itu nggak apa-apa. Ya, kayak gitu untuk average down. Koin-koin bagus untuk trading di koin apa ya Kak? Kalau untuk koin bagus tuh semua koin bagus, cuman momentumnya ada apa enggak? Candlestick-nya ada terbentuk apa enggak? Jadi bukan hanya bagus kalian beli. Kalau kalian beli dan belum ada kejelasan dari candle-nya atau jenuh, ya kalian hanya membuang waktu di sana doang gitu ya. Cara mengetahui candle merbuju akan muncul gimana? Ya kalian kalau untuk cara tahu kalian list market semuanya, aplikasi Dionak di list nih, market-market apa di whitelist di TradingView secara manual ya. Terus kalian klik tuh penurunan kenaikan. Kalau persentase penurunan kenaikannya melebihi dari 3%, kalian identifikasikan. Tapi jangan koin micin, tapi koin-koin yang jelas. Ya. Untuk mengetahui itu kalian harus whitelist semua aplikasi, semua koin yang ada di Indodax ke aplikasi TradingView. Kan ada plus tuh, ntar tinggal di whitelist, bintang-bintangin, tambah-tambahin. Nah, nantinya kalian bisa ukur tuh persentasenya naik turunnya. Apakah dia di atas 3%, apakah di atas 5% gitu ya. Dan ingat, gunakan time frame daily dan 4 jam. Oke? Oke, 2 pertanyaan lagi teman-teman boleh chat ya. Dari Kak Reja, satu lagi, kenapa koin harga jutaan kayak Alif bisa harga turun sampai 150 itu kenapa apa buat-buatan atau ada isu news? Kalau untuk ini pandangan saya ya teman-teman ya. Kalau untuk biasanya kalau koin-koin kayak gitu ya dia di pump sih, pump tinggi terus kalian bisa beli banyak dan akhirnya bandar tuh ngejual. Dan akhirnya kalian dapat dan akhirnya kalian nyangkut gitu ya. Jadi kalau volatil kayak gitu jangan kalian beli gitu ya. Tapi mungkin ini kasusnya mungkin pas sama aja Bitcoin halving. Ya buktinya Bitcoin dari harga 900 jutaan dibatin jadi 200 jutaan. Nah ini yang saya maksud, invest itu ketika halving akan terjadi, bukan sesudah halving. Kalau sudah halving boleh saja, tapi trading aja dalam jangka pendek, bukan invest dalam jangka panjang. Karena di crypto itu ada momentum-momentum yang tepat ya teman-teman, jadi jangan sampai kalian kebalik ya. Ini udah dikasih udah bongkar-bongkaran semuanya nih. Terkait dengan halving, terkait dengan manajemen resiko, nah itu udah dapat kalian semua lah. Jadi hati-hati lagi dalam berinvestasi, kalau bingung tinggal diskusi aja sama-sama. Kalau fee buy dan sell withdraw Indodax sekarang ada perubahan boleh info Kak? Kalian bisa cari update aja di sosial media Indodax atau bisa baca-baca blognya Indodax nanti kan itu update lebih jelas di sana gitu ya. Atau mungkin kalian bisa ke telegramnya Indodax Room, nanti kalian bisa tanya. Karena CS kita di sana aktif 24 jam. Jadi kalian mau tanya-tanya di sana bisa dijawab langsung kok sama CS-nya. Jadi akses kita tuh di Indodax tuh kayaknya udah lengkap. Jadi kalian tinggal tanya-tanya aja. Mau belajar ilmu trading itu ada tuh artikel-artikelnya. Jadi semua tuh udah terakses teman-teman. Tinggal kalian mau belajar apa enggaknya. Tapi dengan ada trading kelas 2 ini kalian bisa mentoring langsung private. Jadi kalian ya bisa tanya-tanya random di grup itu ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akhiri acara trading class batch 2 ini yang sesi pertama ini. Cuman sebelum akhiri saya boleh izin kalian bisa open kamera dulu dong sebagai bukti dokumentasi ya. Boleh dong open kamera dong. Yuk open kamera dulu, semua open kamera, sama-sama kita belajar di sini ya. Nanti kalau bingung kalian bisa tanya-tanya. Jadi pokoknya semua akses kita bakal dapetin apa yang kalian belum paham jadi paham. Oke. Oke, izin screenshot. Mungkin gambarnya tangannya X boleh nggak teman-teman? X dulu dong, X dulu dong teman-teman semuanya. Oh ada yang di jalan ya, karena Gina ya. Nanti kalau bingung kalian diskusi di grup aja ya. Pokoknya kalau bingung tanya-tanya. Oke, saya Yoga mulai screenshot ya. 3, 2, 1. Wait. 3, 2, 1. Oke, terus.
Oke, thank you teman-teman. Semoga bermanfaat ilmunya untuk sesi pertama. Tentu saja dari bab 1 hingga bab 8 itu udah daging-daging banyak banget buat kalian bisa pelajari lebih dalam terkait dengan teknik analisis. Dan kalian insya Allah nggak akan bingung lagi terkait dengan beli dan jual. Karena ini udah dikasih daging-daging yang bakal kalian serap. Kalau bisa untuk yang batch pertama, kasih review dong untuk pembelajaran batch kemarin. Jadi supaya teman-teman di sini supaya lebih yakin lagi buat belajarnya. Dan tentunya kalian harus trading di Indodax ya. Dan mulai sekarang trading volume kalian akan dihitung transaksinya. Jadi segera trading di Indodax, mulai praktekkan dengan modal kecil dulu aja, nggak usah buru-buru. Kalau bingung tanya ke grup. Semua mudah aksesnya kok buat kalian ya. Oke, see you. Saya izin pamit di sini teman-teman. Semoga bermanfaat. See you. Sampai ketemu di Senin depan. Yo, bye. Assalamualaikum.